Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Apa kabarnya pagi ini? Sehat semua ya. Untuk pembelajaran minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang lingkaran yang berpusat di 0,0, kemudian lingkaran berpusat di A, B, yang ketiga bentuk umum persamaan lingkaran. Untuk yang keempat hari ini, D, kita belajar kedudukan titik dan garis. Terhadap lingkaran. Oke. Jadi saya mulai dari yang pertama, kedudukan titik. Oke, kedudukan titik. Jadi ketika ada sebuah lingkaran, akan ada tiga kemungkinan sebuah titik tersebut. Bisa seperti titik A berada di dalam lingkaran, titik B berada pada lingkaran, atau titik C berada di luar. Nah, untuk bagaimana cara kita mengetahui posisi titik tersebut? Jadi kalau dia berada di dalam, saya misalkan persamaannya yang kemarin untuk yang pusat 0,0. Oke, pusat A, B. Satu lagi yang bentuk umum. Nah, tiga buah persamaan ini kalau Anda lihat semuanya punya tanda sama dengan, kan? Nah, untuk posisi ketika ada sebuah titik, misalkan titik D, X1, Y1, kamu substitusikan X1 dengan Y1 ini menggantikan nilai XY, menggantikan ini. Ketika tandanya ini, kalau tandanya berubah menjadi kurang dari, maka berarti dia di dalam lingkaran. Kalau tandanya tetap sama dengan, berarti dia pada lingkaran. Tapi kalau tanda ini berubah menjadi lebih dari, maka dia di luar. Ya, konsepnya itu. Saya beri contoh. Contoh yang pertama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Misal yang ditanya adalah posisi titik 3,1. Maka yang perlu kamu lakukan adalah ini disubstitusi ke persamaan. Jadi 3 kuadrat 1 kuadrat, ini 25 biarin aja, 9 1 tetap 25, 10 25. Nah, sekarang tandanya jadi apa? 10 dengan 25 kurang dari, ya. Maka ini artinya dia berada di dalam. Nah, seperti itu. Kalau saya ganti nomor 2, X min 3 kuadrat Y plus 4 kuadrat sama dengan 25. Kemudian ada yang ditanya adalah posisi titik 2,1. Maka kamu substitusikan lagi nih, 2 min 3 kuadrat 1 plus 4 kuadrat, ini 25. 2 kurang 3 min 1 kuadrat 1 tambah 4 5 kuadrat 25, ini 25, jadi 26 25. Tandanya apa? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti di luar. Nah, seperti itu ya. Mau tadi di luar dan di dalam. Kalau nanti hasilnya sama dengan, berarti dia pada lingkaran. Nah, itu titik. Sekarang saya yang kedua, kedudukan garis. Kalau kedudukan garis sama, jadi biasanya nanti ada persamaan lingkaran. Ada yang bentuk umum,
Nah, nanti biasanya akan ada sebuah garis. Garis ini kita misalkan saja mx plus ny plus o sama dengan 0. Nah, garis ini akan disubstitusikan ke persamaan lingkaran ini sehingga nanti membentuk sebuah persamaan kuadrat. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian kamu cari diskriminan D. Tahu diskriminan? Persamaan kuadrat kelas 10 ya. B kuadrat min 4AC. Kalau sudah dapat diskriminan, kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti dia di dalam. Diskriminannya sama dengan 0, berarti dia pada. Diskriminan lebih dari 0, berarti dia di luar. Oke. Gimana sih contohnya ya? Oke, misal. Saya beri contoh. Ketika ada sebuah lingkaran, nomor 1, x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 12y plus 34 sama dengan 0. Ditanya adalah posisi titik G x plus y plus 4 sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Kamu substitusikan dulu. Boleh garis G ini dijadikan X sama dengan, boleh, atau Y sama dengan, sama caranya. Saya misalkan mau saya jadikan Y sama dengan, nah Y nya di sini sama dengan, maka X akan pindah ruas, berubah jadi negatif X, 4 berubah jadi negatif 4. Nah ini Y. Sekarang saya substitusikan ke sini jadi X kuadrat plus min X min 4 kuadrat plus 8x min 12 min x min 4 plus 34 sama dengan 0. Seperti itu. X kuadrat ini kamu kuadratkan, min x kuadrat min x kali min 4 jadi plus 4 kali 2 plus 8x min 4 kuadrat plus 16 tambah 8x ini dikali plus 12x ini dikali plus 48 plus 34 sama dengan 0. Coba dihitung. 2x kuadrat 8 tambah 8 tambah 12 28x 16 tambah 34 50 tambah ini 98 sama dengan 0. Kalau bisa sederhana boleh sederhanakan. X kuadrat plus 14x plus 49 sama dengan 0. Oke, kita cari diskriminan. Di sini didapat A-nya 1 yang di depan x kuadrat, B-nya di depan x 14, C-nya yang enggak ada x 49. Jadi diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC 14 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4 9. 14 kuadrat 196, 4 kali 49 196, 196 kali 19 sama dengan 0. Nah, diskriminan sama dengan 0, berarti ini garis tersebut pada lingkaran. Nah, seperti itu ya. Di dalam ini disebut juga memotong di dua titik. Dua titik. Kalau pada ini menyinggung, bahasa lainnya. Kalau lebih dari itu tidak memotong, tidak menyinggung. Nah, jadi ilustrasinya ada sebuah lingkaran. Kalau pada di sini pasti ini ada suatu titik yang dilalui oleh garis. Nah, ini pada dia memotong di dua titik. Di dalam maksudnya. Kalau menyinggung sini, menyinggung di satu titik. Ini yang diskriminan kurang dari 0, ini diskriminan sama dengan 0, tidak memotong, tidak menyinggung, berarti dia tidak bersentuhan sama sekali. Nah, bisa di sini, bisa di sini, bisa di situ. Nah, ini yang D lebih dari 0. Ya. Demikian untuk materi minggu ini.
Dengan ini materinya sudah selesai. Nanti saya titipkan latihan soal untuk dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.